Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Krismayanti. Saya adalah seorang guru di SD Negeri 3 Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dengan nomor peserta 15339596593003. Pada hari ini, Kamis, tanggal 30 November 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SD Negeri 3 Nyalian, kelas 4 dengan materi nilai-nilai dalam kitab Ramayana. Berikut ujian kinerja saya, selamat menyaksikan. Om Santi, 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 Om. Nah, sekarang Ibu minta anak-anak sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa, dan Ibu minta untuk Gusti Ayu untuk memimpin doanya. Pada asana, mari kita berdoa dengan sikap tangan dan musti karana. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk anak-anak semua. Nah, pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang pendidikan agama Hindu. Oke. Nah, sekarang anak-anak Ibu minta kita akan menyanyikan lagu nasional. Ibu minta diri dulu. Sebelumnya Ibu akan mengecek anak-anak siapa di antara anak-anak yang tidak hadir. Nanti yang Ibu sebutkan namanya, silakan anak-anak bilang hadir ya. Igire Excel Miraguna. Hadir Bu. I Gusti Bagus Agung Tri Widnyana Putra. Hadir Bu. Imaje Suryani. Hadir Bu. Sang Made Dirgantara Wijaya. Hadir Bu. Nah, anak-anak sudah hadir semua. Ibu ucapkan terima kasih dan tolong anak-anak dijaga kesehatannya agar anak-anak bisa tetap ke sekolah dan mengikuti pelajaran sebagaimana mestinya. Oke. Nah, sekarang anak-anak mari kita bernyanyi tentang cerita Ramayana. Cerita yang Ramayana yang tentang 7 panda. Masih ingat anak-anak semua? Masih. 1, 2, 3. Cerita Ramayana itu ada 7 panda. Ada siapa yang tahu apa yang di anak-anak ketahui tentang lagu itu? Ya, aku tulis ya dulu. Iya, tentang kanda-kanda. Menceritakan tentang kanda-kanda. Kalau di dalam cerita itu disebut dengan apa sayang?
Yang pertama, Balakanda. Balakanda. Yang kedua, Kosakanda. Kanda. Yang ketiga, Kisindakanda. Kisindakanda. Terus yang keempat, Adakanda. yang kelima, Sundakanda. terus yang keenam, Udakanda. dan yang ketujuh. Sundakanda. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Tadi sudah anak-anak sebutkan kalau 7 itu dalam ajaran agama Hindu disebut dengan Sabta. Kalau Sabta artinya 7. Pintar sekali. Nah, kita belajar tentang nilai-nilai dalam kitab Ramayana, yaitu tadi tentang Sabta Kanda. Nah, coba anak-anak amati gambar apa ini? Rahwana dan Dewi. Iya, pintar sekali untuk mahasiswa, yaitu gambar tentang Rahwana dan Dewi Sita. Nah, anak-anak coba perhatikan video yang ditayangkan tentang kata-kata nanti apa yang anak-anak ketahui di dalam video tersebut. Simak dengan baik ya. Ada kijang, Mas. Tolong tangkapkan untuk aku ya. Perhatikan baik-baik supaya anak-anak dia bisa menjelaskan apa yang anak-anak dapat perhatikan dari tayangan video tersebut. Kok lama ya? Kenapa Mas Rama lama sekali ya? Coba Lesmana kau susul kakakmu. Siapa tahu Mas Rama mendapat kesulitan. Kau bantu dia ya. Mbak Sinta nggak usah khawatir. Aku yakin Mas Rama pasti bisa mendapatkan kijang itu, Mbak. Sudahlah, cepat kau cari asal suara itu. Aku akan aman-aman saja di sini. Itu dia kijangnya. Hebat sekali. Dia bisa lari sejauh ini. Nah, anak-anak semua dari video yang anak-anak tadi tonton, apa yang anak-anak dapat simak dari video tersebut? Ya, Gusti Ayu. Marica telah menyamar menjadi kijang emas. Iya, pintar sekali. Marica telah menyamar menjadi kijang emas. Terus selanjutnya apa lagi? Ya, Dewi Sita diculik oleh namanya. iya, pintar sekali. Tuh, Dewi Sita diculik oleh Rahwana. Tepuk tangan untuk Gusti Ayu dan terus yang laki-lakinya Samirga. Apa tadi dapat disimak dari video tersebut? Dewi Sita menyuruh Rama mencari kijang. Iya, tepuk tangan untuk Samirga. Ada lagi yang lainnya? Tidak. Itu tadi untuk video yang pertama. Sekarang anak-anak silakan simak untuk video yang kedua. Perhatikan baik-baik. Ramayana berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata Rama dan Ayana yang berarti perjalanan Rama. Inilah 7 kanda dalam kitab Ramayana. 1. Balakanda, bahwa pada suatu hari Bagawan Wiswamitra meminta tolong kepada Prabu Dasarata untuk menjaga pertapaannya. Lalu atas petunjuk para Brahmana, maka sang Rama pergi mengikuti Sayembara di Videha dan mendapatkan Dewi Sita sebagai istrinya. 2. Ayodhya Kanda, dan menceritakan sang Dasarata yang akan menyerahkan kerajaan kepada sang Rama, tetapi dihalangi oleh Dewi Kekayi. Kepergian Rama, Sita, dan Laksmana, Prabu Dasarata meninggal karena sedihnya. Lalu sebagai simbol bahwa Bharata mewakili Rama, Rama menyerahkan sandalnya dan Bharata pulang ke Ayodhya serta memerintah di sana. 3. Aranyaka Kanda, dalam kitab ini diceritakanlah bagaimana sang Rama dan Laksmana membantu para petapa di sebuah asrama untuk mengusir sekalian raksasa yang datang mengganggu, yang bernama Surpanaka, yang menyamar menjadi seorang wanita cantik yang menggodanya. Karena Laksmana menolak,
dan hidung si Surpanaka terpotong. Maka si Surpanaka mengadu kepada kakaknya Sarawana sembari memprovokasinya untuk menculik Dewi Sita yang katanya sangat cantik. Rawana bertemu dengan seekor pemuda sakti, Sang Jatayu, tetapi Jatayu kalah dan sekarat. 4. Kiskindha Kanda. Setelah menguburkan Jatayu, Rama melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan Sugriwa. Pada saat itu, Rama dan Sugriwa mengadakan perjanjian bahwa mereka akan saling tolong-menolong. Pada akhirnya, Sang Rama mengangkat panah sakti lalu menembuskan ke dada Supali, dan Sugriwa membalas menolong Sang Rama dengan mengirimkan Hanuman untuk menjelajahi bumi demi menemukan Dewi Sita. 5. Saudara kan dalam kitab ini diceritakan bagaimana Sang Hanuman datang ke Alengkapura. Dan Hanuman berhasil menemukan Dewi Sita. Kemudian Hanuman mohon restu dan pamit dari hadapan Sita. Sebelum pulang, ia memporak-porandakan taman Asoka di Istana Rawana yang Rawana menjatuhkan hukuman agar ekor Hanuman dibakar. Dengan ekor menyala-nyala seperti obor, ia membakar kota Alengka. Kota Alengka pun menjadi lautan api. 6. Yudhakanda. Dalam kitab ini diceritakan Sang Rama dan Sang Raja Kera Sugriwa mengerahkan bala tentara Kera menyiapkan penyerangan Alengkapura, akhirnya membuat jembatan atau bendungan Sidubanda dari daratan ke Pulau Alengka, dan akhirnya terjadi peperangan yang besar. Akhirnya Rama melepaskan senjata Brahma Astra ke dada Rawana. Setelah kematian Rawana, Rama pun menyuruh Hanuman untuk masuk ke dalam istana menjemput Sita. Hal ini sempat membuat Sita kecewa. Tak lama kemudian, Sita melompat ke dalam api tersebut. Hal ini membuktikan kesucian Sita, sehingga Rama pun dengan lega menerimanya kembali. 7. Uttarakanda. Uttarakanda adalah termasuk di dalam kitab Ramayana. Setelah pulang ke Ayodhya, Rama, Sita, dan Laksmana disambut oleh para ratu dengan upacara kebesaran. Dalam pemerintahan Rama terdengar desas-desus di kalangan rakyat Cilaka yang melakukan kesucian Sita. Ia akhirnya memutuskan untuk membuang Sita yang sedang mengandung ke dalam hutan. Nah, sekarang anak-anak tadi sudah menyimak video yang kedua. Dari video tersebut, apa yang anak-anak dapat ketahui? Sekali coba oleh Rawana. Pintar sekali. Tepuk tangan. Siapa lagi? Iya, Putu Listia. Mengisahkan tentang kalahnya Jatayu melawan Raja Rawana. Mengisahkan tentang kalahnya Jatayu melawan Raja Rawana. Raja Rahwana. Tepuk tangan untuk Putu Listia. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sekarang anak-anak tadi kita sudah menyimak video tentang Sapta Kanda. Oke, Sapta Kanda di mana? Di dalam Sapta Kanda itu diterangkan ada tujuh kanda. Sekarang apa yang diceritakan di dalam bala kanda tersebut? Iya, Gusti Ayu. Prabu Dasarata memiliki 4 putri yang amat perkasa. Iya, pintar sekali. Tepuk tangan. Gusti Ayu. Nah, yang kedua, Komandipa tentang Uttarakanda. Tentang cerita wafatnya Prabu Dasarata. Iya, tepuk tangan untuk Komandipa. Nah, itu anak-anak tentang Sapta Kanda yang ada di dalam cerita Ramayana. Nah, nilai-nilai apa yang dapat terkandung di sana? Yaitu kejujuran. Lagi, nilai apa lagi? Kesetiaan. Lagi, keberanian. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita harus selalu berbuat yang baik dan benar. Di dalam cerita Ramayana juga kita dapat mendapat contoh ajaran dari kesetiaan. Bagaimana kita menjalankan kehidupan ini harus setia kawan. Tidak memilih kawan yang satu dengan kawan yang lainnya. Ya, terus lagi tadi dibilang kejujuran. Nah, di sini
jujur dalam berbuat. Oke, di mana kita di dalam lingkungan sekolah, apalagi di ruangan ini, anak-anak adalah semua adalah keluarganya. Nah, kalau di rumah harus juga jujur kepada orang tuanya. Kalau mau berangkat ke sekolah, harus benar-benar anak-anak berangkat ke sekolah. Nah, sekarang dari anak-anak ini ibu mau bentuk kelompok. Nah, sekarang ibu bentuk kelompok sesuai dengan absen. Dengarkan, dari absen 1 sampai 4, anak-anak ibu kasih nama kelompok Rama. Terus kelompok ini kelompok Rama nomor 1 sampai 4. Berarti anak-anak silakan pindah tempat duduknya, mencari kelompoknya. Terus dari absen 5 sampai 8 kelompok Rahwana. Selanjutnya dari absen 9 sampai 11 kelompok Sita. Silakan anak-anak duduk ke nama kelompoknya. Ibu persilakan. Nah, sekarang untuk tugasnya, anak-anak silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Nanti setelah itu anak-anak mempresentasikan di depan. Silakan anak-anak berdiskusi tentang sabta kata yang dikaitkan tadi dengan. Silakan anak-anak bekerja, berdiskusi dengan kelompoknya. Dari video tadi juga sudah diceritakan tentang apa yang terkandung di dalam cerita. Ya, kelompok Rama sudah, silakan tunggu dulu temannya. Iya, kelompok Sita sudah juga. Sudah semua? Sudah. Kelompok yang mana yang mau tampil pertama? Iya, kelompok Rama. Silakan presentasikan, nanti kelompok yang lainnya menanggapi hasil dari diskusi kelompok Rama. Silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok Rama. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Misalkan tentang dibuangnya Rama ke hutan bersama istrinya, Dewi Sita, dan diikuti oleh adiknya Laksamana karena permintaan Dewi Kekali berada di Kosalakanda. Mengisahkan Rama, Sita, dan Laksamana yang berada di tengah hutan. Mengisahkan dibuangnya Dewi Sita karena Rama mendengar isu dari rakyat yang ragu dengan kesekian Dewi Sita berada di Uttarakhanda. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Ya, Komandipa, silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya. Tiga itu kurang jelas. Nomor 3. Ya, silakan diperjelas untuk yang nomor 3. Mengisahkan Prabu Dasarata memiliki 4 putra yang gagah perkasa, yaitu dari Permaisuri Kosalya lahir Rama, dari Permaisuri Kekayi lahir Barata, dan dari Permaisuri Sumitra lahir putra kembar Laksamana dan Satrugna yang berada di Balakanda. Iya. Mana untuk Bang Dipa? Sudah bisa dimengerti? Sudah. Ada lagi yang lainnya? Tidak. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, kami tutup dengan saluran para Oh, Santi. Oh. Silakan kembali ke tempat duduknya. Tepuk tangan untuk kelompok Rama. Nah, sekarang Ibu lanjutkan dengan kelompok yang mana lagi sudah siap? Ya, kelompoknya Putu Listia, yaitu kelompok Sita. Silakan semangat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok Sita akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Mengisahkan tentang dibuangnya Rama ke hutan bersama istrinya Dewi Sita, Kosalakanda.
Tentara kerajaan dari Kiskindha membangun jembatan di tengah laut. Jembatan tersebut berada di Situ Banda, berada di Sundarakanda. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Gusti Ayu. Terima kasih atas waktunya. Saya Gusti Ayu ingin menanggapi. Yang nomor 2 itu kurang jelas. Tentara kerajaan dari Kiskindha membangun jembatan di tengah laut. Jembatan tersebut bernama Situ Banda, menghubungkan India atau Kosala dengan Alengka atau kerajaan Rawana, berada di Sundarakanda. Bagaimana dengan Gusti Ayu? Sudah jelas? Sudah. Baik, sekian dari kelompok kami. Kami tutup dengan katakan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Ya, terima kasih untuk kelompok Sinta. Silakan kembali ke tempat duduknya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Sinta. Sekarang dilanjutkan dengan kelompok Rahwana. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok Rahwana. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Bahkan Prabu Dasarata memiliki 4 putra yang gagah perkasa, yaitu dari permaisuri Kosala lahir Rama, dari permaisuri Sukadi lahir Karta, Diperhatikan baik-baik sebentar anak-anak biar bisa. dan dari Berikan permaisuri tanggapan. Sita lahir putra kembar Laksamana dan Atugana, berada di Balakanda. Umurnya tinggal di pertapaan Resi Waniki. Dewi Sita melahirkan Rawa dan bisa berada di Uttarakanda. Dari kelompok kami, apakah teman-teman ingin bertanya? Iya, silakan Isang Dirga. Terima kasih atas waktunya. Saya Sang Wadid Dirga ingin bertanya. Nomor 4 kurang jelas. Mengisahkan pertempuran antara pasukan Kera Rama dengan pasukan raksasa Raja Rahwana yang berada di Udakanda. Bagaimana dengan Sang Dirga? Sudah jelas? Sudah. Sudah. Nah, sudah? Sekarang petulis ya. Mau bertanya? Nah, sudah, ya. Sudah jelas. Sekarang dilanjutkan dengan ditutup dulu, Mak. Sekian dari kelompok Ramai. Kami akan antara Om Santi Santi Santi. Om Santi 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 Om. Nah, untuk kelompok Rahwana, Ibu ucapkan terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Tepuk tangan untuk kelompok Rahwana dulu. Tepuk semangat. Masih semangat ya. Tadi dari hasil diskusi yang anak-anak bawakan tentang Saptakanda, yaitu Sundarakanda, Kosalakanda, Balakanda, Yudakanda, dan Kiskindakanda, Aryakakanda, dan Uttarakanda. Nah, hasil diskusi tersebut anak-anak nanti silakan salin ke buku tugasnya. Oke, untuk sekarang, apakah ada yang anak-anak ingin tanyakan dari Saptakanda tersebut? Tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti sudah mengerti? Sudah. Nah, dari cerita Ramayana ada 7 kanda. 7 kanda yang disebut dengan Sapta Kanda. Yang kalau Sapta itu ada 7, yang pertama bagian-bagiannya ada Balakanda. Menceritakan tentang apa kalau Balakanda? Iya, Prabu Dasarata memiliki 4 putra. Terus yang kedua, bagian yang kedua, Kosalakanda menceritakan tentang dibuangnya Rama ke hutan bersama istrinya Dewi Sinta. yang ketiga, yang menceritakan tentang Rama, Nisa, dan Laksamana yang berada di tengah hutan selama masa iya, Rama dan Laksamana berada di tengah hutan. Terus yang keempat, Kiskindakanda. iya, Kiskindakanda menceritakan tentang apa sayang? Tentang pertempuran Rama dengan Raja Kera Sugriwa. Iya, pertempuran Raja Kera dengan Raja
Raja Sugriwa. Terus yang kelima, yang menceritakan tentang Gusti Bagus. Ayo menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang tentara kerajaan dari Kiskindakanda yang membangun jembatan di tengah laut. Iya, membangun jembatan di tengah laut. Terus yang keenam, Kiskindakanda, Romang Dinalianse. Tentang pertempuran antara pasukan Kera Rama dengan pasukan raksasa Raja Rawana. Iya, tepuk tangan. Sekarang yang ketujuh yaitu Uttara Kanda. Menceritakan tentang apa? Mengisahkan tentang dibuangnya Dewi Sinta karena Rama mendengar isu atau gosip dari rakyatnya yang ragu dengan kesucian Dewi Sinta. Iya. Pintar sekali Bu Tulisia. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Sekarang anak-anak berdiri dulu semua. Ikuti. Kembali ke tempat yang tadi kita pelajari. Siapa yang dapat menyimpulkan apa saja yang anak-anak pelajari tadi tentang cerita Ramayana itu, nilai-nilai yang terkandung di dalam Sata Kaya, Kejujuran, kejujuran, keberanian, keberanian, kebaikan, kebaikan. Di dalam Ramayana itu adalah kisah perjalanan Rama dalam apa sayang kisahnya? Iya, di dalam 7 kanda, yaitu Balakanda, Kosalakanda, Aryakakanda, terus Kiskindakanda, Sudarakanda, Kanda, Uttarakanda. Nah, itu tadi kesimpulan yang dapat kita pelajari. Sekarang Ibu mau kasih anak-anak tugas. Sekarang anak-anak silakan dikerjakan tugasnya dengan baik. Sebentar langsung Ibu periksa. Langsung dikerjakan di bawahnya, oke? Di baliknya. Silakan dikerjakan dengan baik. Habis itu anak-anak bisa dikumpulkan biar Ibu bisa kasih nilai. Sudah anak-anak? Belum. Anak-anak yang nomor 1 itu anak-anak disuruh menceritakan dengan kalimat sendiri. Berarti anak-anak di dalam Balakanda itu silakan anak-anak bisa menceritakan dengan kalimat anak-anak sendiri. Berarti sama dengan yang nomor 2 tentang Aryakakanda. Ya, Gusti Ayu sudah, silakan dikumpul. Ada lagi yang sudah? Ya, silakan dikumpul, Mbak Suryani. Sudah, Bu. Ya, silakan dikumpul. Yang sudah silakan dikumpulkan. Sudah, Bu. Ya, silakan disetor. Kalau yang sudah silakan dikumpulkan. Silakan, waktunya sudah mau habis. Nah, silakan dikumpulkan. Berarti sudah semua? Sudah.
Ibu ucapkan terima kasih banyak dari hasil yang Ibu sudah periksa, anak-anak sudah dapat nilai yang bagus. Ibu ucapkan terima kasih banyak karena anak-anak sudah mau memperhatikan dan belajar dengan baik. Nah, karena untuk hari ini pelajarannya sudah berakhir, untuk minggu depan kita belajar tentang Cadu Sakti. Dan Ibu tutup dengan Paramo Santi. Oh, Santi, 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 Santi. Ibu ucapkan terima kasih banyak.